Pernah kepikiran nggak sih gimana jutaan perangkat pintar di sekitar kita bisa saling ngobrol terus-menerus tanpa henti? Nah, di balik semua keajaiban itu ada sebuah otak yang kerjanya luar biasa keras, database. Hari ini kita bakal bongkar tuntas kotak perkakas database buat dunia Internet of Things. Kita lihat apa aja isinya dan gimana cara milih yang paling pas. Coba deh bayangin, jam tangan pinter Anda, mobil di jalan raya, sampai sensor di pabrik-pabrik besar. Setiap detik, mereka semua itu ngirimin data. Bukan satu, bukan 1000, tapi jutaan titik data secara bersamaan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara nyimpennya, tapi lebih ke gimana kita bisa ngelola badai informasi yang datang dengan kecepatan kilat ini. Nah, inilah tantangan utamanya IoT. Yap, kita nggak lagi ngomongin data yang bisa dimasukin rapi-rapi ke spreadsheet. Ini tuh bener-bener tsunami data. Volume sama kecepatannya itu dahsyat banget, sampai-sampai kalau kita coba tanganin pakai database tradisional, itu ibarat kita coba nampung air terjun pakai cangkir teh. Jelas nggak bakal bisa. Kita butuh pendekatan yang sama sekali beda. Data IoT ini punya 5 kepribadian yang unik. Volumenya itu ngalir terus, nggak ada hentinya. Kecepatannya luar biasa tinggi, masuk dalam hitungan milidetik. Terus setiap data itu punya cap waktu atau timestamp yang krusial banget. Formatnya juga macam-macam, dan sumbernya dari ribuan lokasi yang tersebar. Nah, kombinasi inilah yang bikin dia butuh penanganan super spesial. Oke, jadi gimana dong cara kita hadapi tsunami ini? Jawabannya ada di kotak perkakas yang tepat. Karena sama kayak bangun rumah kan, nggak ada satu alat yang bisa ngerjain semuanya. Kita harus tahu kapan mesti pakai palu dan kapan mesti pakai gergaji. Yuk, kita lihat isi kotak perkakas database kita. Alat pertama kita ini yang paling klasik dan mungkin yang paling sering Anda dengar. Database relasional, alias SQL. Anggap aja ini kayak lemari arsip yang super rapi. Semua data disimpan di tabel-tabel yang terstruktur dengan aturan ketat, di mana setiap laci dan map itu saling nyambung. Terorganisir banget. Kekuatannya? Wah, konsistensi datanya itu dijamin banget kayak brankas bank yang aman. Cocok banget buat data transaksi. Tapi, buat aliran data IoT yang deras dan nggak terduga, strukturnya yang kaku ini malah jadi kelemahan. Ibaratnya susah buat nambah lemari arsip baru dengan cepat pas data terus-terusan membanjiri ruangan. Nah, sekarang kita pindah ke alat yang emang dibikin khusus buat tugas ini, Time Series Database, atau kita sebut aja TSDB. Sesuai namanya, database ini adalah sang spesialis. Misinya cuma satu, nanganin data yang punya stempel waktu. Bisa dibilang, inilah atletnya data sensor. Performanya buat baca dan tulis data sensor itu, cepet banget kayak mobil balap di sirkuit lurus. Penyimpanannya juga efisien banget. Tapi ya itu kayak mobil balap, dia nggak dirancang buat jalanan kota yang belok-belok dan rumit. TSDB ini kurang jago buat ngelola hubungan data yang kompleks, nggak kayak SQL. Alat ketiga kita adalah NoSQL. Coba bayangin, ini bukan lagi lemari arsip, tapi sebuah gudang raksasa yang fleksibel banget. Anda bisa nyimpen apa aja di dalamnya, dokumen, gambar, log, tanpa harus nentuin strukturnya secara kaku dari awal. Praktis banget buat data yang bentuknya bisa berubah-ubah. Keunggulan utamanya, jelas, fleksibilitas dan kemampuannya buat melar tanpa batas, pas banget buat big data. Tapi, ada komprominya. Tingkat konsistensi datanya itu nggak seketat SQL. Ini kayak milih antara gudang yang bisa nampung apa aja dengan cepat atau lemari arsip yang ngejamin tiap dokumen ada di tempatnya, tapi butuh waktu lebih lama buat nyusunnya. Oke, kita udah punya 3 alat utama di tangan. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita ngerakit semuanya jadi satu sistem IoT yang kokoh dan andal? Yuk, kita intip cetak biru arsitekturnya. Sebelum kita lihat diagram lengkapnya, yuk kita ikuti dulu perjalanan sebutir data. Gini ceritanya. Semuanya mulai dari perangkat yang ngirim data mentah. Data ini terus dibersihin dan diproses dulu. Habis itu, data dipilah-pilah dan disimpan di database yang paling pas buat dia. Terakhir, data yang udah jadi informasi berguna ini ditampilin biar gampang kita pahami. Nah, ini dia gambaran besarnya. Lihat deh, di sebelah kiri ada banyak banget perangkat IoT yang ngirimin data. Data ini ngalir lewat gateway, terus diolah, dan akhirnya disortir ke database yang beda-beda, sebelum akhirnya divisualisasikan di dashboard sebelah kanan. Inilah mesin IoT yang lagi bekerja. Coba perhatiin alur yang ini. Data dari sensor suhu, meteran listrik, data yang tiap detiknya itu penting banget, itu langsung lari ke time series database. Kenapa? Karena TSDB emang dirancang untuk menelan dan analisis data beruntun kayak gini dengan kecepatan kilat, yang vital banget buat mantau kondisi secara real time. Terus, gimana nasib data-data pendukungnya?
Informasi soal perangkatnya sendiri, kayak lokasinya, modelnya, atau catatan sistem yang nggak terstruktur, semuanya itu masuk ke gudang fleksibel kita, NoSQL Database. Kemampuannya buat nanganin data yang beragam, bikin dia jadi pilihan yang sempurna. Jadi, kelihatan kan arsitektur IoT yang hebat itu bukan soal milih satu database ajaib, tapi soal pinter-pinter ngegabungin kekuatan beberapa database. Nah, ini ngebawa kita ke bagian terakhir, seni memilih dan memahami kompromi yang harus kita ambil. Kalau kita sandingkan langsung kayak gini, polanya jadi jelas banget kan? Buat urusan performa IoT, time series sama NoSQL ini juaranya. Tapi kalau kita ngomongin soal jaminan konsistensi data, ya SQL rajanya. Nggak ada satupun yang unggul di semua kategori. Tiap pilihan itu ada harganya. Ini nih, trade-off utamanya. Ibarat milih antara mobil balap sama pisau lipat serbaguna. Kalau Anda butuh kecepatan paling tinggi buat satu tugas spesifik kayak analisis data sensor, ya Anda pilih mobil balap, yaitu time series database. Tapi kalau Anda butuh alat yang bisa nangani macam-macam tugas nggak terduga, Anda pilih pisau lipat serbaguna, yaitu NoSQL. Jadi, poin paling pentingnya adalah tolong jangan pernah cari satu database terbaik untuk semua urusan IoT. Nggak ada. Pendekatan satu untuk semua itu cuma jebakan. Kunci sebenarnya itu ada di kombinasi yang cerdas. Dan kesimpulan ini, ini udah jadi standar di industri modern. Arsitektur yang paling sukses itu justru yang hybrid. Mereka ngegabungin kecepatannya TSDB, fleksibilitasnya NoSQL, dan kadang keteraturan SQL buat tugas-tugas tertentu demi menciptakan satu sistem yang optimal. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau Anda lagi bangun proyek IoT, entah itu buat rumah pintar atau pabrik canggih, kompromi mana yang paling krusial buat Anda? Kecepatan, kemampuan untuk berkembang, atau jaminan keamanan data? Jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal jadi fondasi dari seluruh arsitektur database Anda.